Chapter terbaru memberikan kita petunjuk tentang sinyal yang menguatkan God Enel sudah bersiap untuk kembali ke dalam cerita dan akan melakukan invasinya ke tanah para raksasa yang di Elbaf. Apa yang dia lakukan di sana dan mengapa Elbaf bisa terhubung dengannya? Hey yo Tsunagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Pulau Langit Skypiea bisa saja terhubung dengan Elbaf mengingat koneksi di antara keduanya sama-sama terhubung yang berada di atas langit. Berawal dengan mengetahui di chapter terbaru ada unsur-unsur di Pulau Langit seperti gelembung, awan melayang, awan pulau dan lain sebagainya yang juga dimiliki oleh Elbaf. Jadi ada kemungkinan koneksi ini semakin menguatkan kita dan itu akan kita bahas dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa ya, jangan lupa like dan share-nya jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang spekulasi menarik perihal bagaimana Enel akan kembali ke Elbaf dan bagaimana pulau itu akan menggambarkan Birka. Enel muncul di cerita sampul chapter 933 dan kita berada sekarang di chapter 1133. Kita tahu semua bahwa iklim Elbaf ideal untuk unsur-unsur yang terlihat di Skypiea, termasuk awan pulau, awan laut, gelembung, pelangi, dan awan melayang. Semua ini menunjukkan adanya hubungan dengan pulau-pulau di langit, termasuk Skypiea. Awan pulau adalah awan yang cukup padat untuk menopang pulau-pulau di langit. Ini mirip sekali dengan yang terlihat di Skypiea. Awan laut juga merupakan awan besar yang menyerupai air yang menciptakan lautan yang dapat dilayari di langit, yang juga merupakan fitur Skypiea. Awan ini dapat hidup berdampingan di Elbaf. Nah, selama Skypiea pun Nami menyadari ada cara lain untuk sampai ke sana dan ada lebih dari satu pulau di langit. Jadi pintu masuk yang menuju Skypiea bukan hanya berada pada saat Luffy dan kawan-kawannya pertama kali memasuki tempat tersebut. Namun ada beberapa cabang-cabang pintu untuk masuk ke pulau langit tersebut dan bahkan memang tidak hanya satu pulau langit. Kemungkinan akan ada lebih pulau langit dengan teori tentang awan pulau yang terdapat di Elbaf yang dikatakan oleh para raksasa kemarin. Nami juga menghabiskan 2 tahun di Waideria selama time skip. Jadi akankah Elbaf mengajarinya lebih banyak tentang awan? Waideria sendiri adalah pulau tempat para ilmuwan mempelajari cuaca. Mungkinkah pulau ini tercipta berkat tanaman awan milik Vegapunk? Tanaman awan milik Vegapunk dapat menghasilkan awan pulau. Awan ini dapat menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, jadi apakah Vegapunk ini mendapatkan ide tersebut dari Elbaf? Hardas, pria yang tinggal di Waideria, adalah seorang Birkan. Apakah dia berasal dari alam surga Elbaf? Nah, mungkinkah alam surga Elbaf adalah Birka itu sendiri yang selama ini sudah menghilang alias tanah kelahiran dari God Enel? Milky Dial milik Usopp dari Skypiea juga mungkin bisa digunakan di Elbaf. Milky Dial menyimpan dan melepaskan awan yang berpotensi menciptakan jalur di udara menggunakan awan laut. Akankah Milky Dial digunakan untuk meningkatkan klimat talk dari Nami? Nami juga dapat menghubungkan Zeus ke dalam Milky Dial ini. Alam surga Elbaf mungkin berada di atas awan, rumah bagi berbagai pulau langit seperti Skypiea. Apakah itu juga adalah nama lain dari Birka yang menghilang? Mungkin ada jembatan antara Skypiea dan juga tanah para dewa yang lebih luas di Elbaf. Langit bisa jadi adalah tanah daripada dewa. Enel mengaku sebagai dewa di Skypiea. Tanah para dewa bisa jadi adalah dunia surga Elbaf. Nah, dunia surga Elbaf mungkin terkait dengan Asgard, rumah mitologis para dewa dalam mitologi Nordiknya, dengan Yggdrasil yang menghubungkan mereka. Jadi, bangsa Birkan bahkan mungkin merupakan keturunan dari Aesir dari Asgard ataupun Birka. Sementara itu, Svlar, kapal kabut yang ditenagai oleh awan pulau yang kita lihat pada chapter kemarin, ini dapat dihubungkan dengan operasi besar Enel. Kapal ini pun dapat menjelaskan bagaimana kru Enel melakukan perjalanannya ke bulan, mungkin tanpa bergantung pada buah iblis milik Enel. Jadi kapal Ark Maxim ini juga bisa ditenagai oleh awan pulau ini. Nah, jadi jika Elbaf terhubung dengan Skypiea dan juga Birka, kita mungkin juga akan segera bertemu kembali dengan Enel. Begitu juga dengan salah satu supernova lainnya, yakni Uroge. Kembalinya Enel akan membuka cerita lebar soal apa itu misteri besar tentang keberadaan ras bersayap. Enel sepertinya menyimpan beberapa informasi yang terkait dengan Dr. Vegapunk. Automata yang dikirim ke bulan diciptakan oleh penduduk Pulau Karakuri yang juga merupakan tempat asal dari Vegapunk. Nah, faktanya di Pulau Aegir kita jelas-jelas bisa melihat automata bekerja untuk Vegapunk. Jadi pasti ada hubungannya di sini yang akan dieksplorasi oleh Oda Sensei saat
Enel muncul kembali ke ceritanya nanti. Vegapunk mungkin masih belum mengetahui banyak mengenai automata, ras bersayap, dan kebenaran tentang mengapa mereka turun dari bulan ke bumi. Disinilah Enel akan masuk dan mengingat ini adalah bagian yang sangat penting dari cerita. Kemungkinan besar Enel akan benar-benar mengungkap semua misteri tersebut kepada kita. Jadi kemungkinan besar Enel akan benar-benar mengungkap semua misteri ini, terutama dengan ras bersayapnya. Nah, di samping Enel, ada juga karakter seperti Uroge yang punya potensi kuat untuk masuk ke dalam cerita Elbap ini. Karakter supernova yang satu-satunya belum diceritakan oleh Oda Sensei selepas mereka keluar dari jalur Grand Line dan memasuki dunia baru. Ada beberapa misteri besar yang akan diungkapkan jika memang satu supernova ini akan dimunculkan kembali. Nah, rumor beredar di forum Jepang membuat spekulasi yang cukup menarik dengan mengatakan bahwa Uroge ini dan juga ibu dari Ace, yakni Rouge, mungkin saja bersaudara. Ini artinya Rouge mungkin bisa berasal dari Birka. Jadi mungkin saja karena Rouge dan Uroge ini berpisah di usia muda, bisa jadi mereka menjadi yatim piatu. Rouge melarikan diri ke kampung halamannya dan mendarat di dunia baru. Yang satu tumbuh di dunia baru sebagai manusia dan yang satu lagi tumbuh sebagai Birka. Nah, menariknya adalah Uroge ini adalah Birka. Mereka bisa saja adalah pencetus batu matahari dan mampu mengembangkan penggunaan batu tersebut secara luas, menciptakan apa yang kita lihat sebagai jembatan pelangi kemarin. Atau ada sesuatu yang lebih luas yang akan kita dapatkan yang bisa digunakan oleh batu matahari ini. Bajak laut supernova sudah menjadi kunci di banyak arc di dunia baru. Jadi ini bisa jadi cara yang pas untuk mengembalikan Uroge ke plot. Apalagi di Pulau Langit Birka hancur karena ulah Enel sebelum dia menetap di Skypiea. Jadi dalam konteks ini ada kemungkinan juga Enel bakal mencoba menaklukkan tanah raksasa Elbap dan mungkin disinilah dia akan menemui ajalnya. Buah iblis Goro-Goro no Mi yang lowong setelah kalahnya Enel akan diperebutkan oleh para raksasa. Disinilah Hairudin muncul, mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan buah iblis Logia ini agar bisa menjadi raja raksasa, menjadi pesaing utama dari anak mahkota lainnya yakni Loki. Jadi bayangkan saja ya, dia menjadi raksasa pertama dengan buah iblis Logia dan itu bisa menjadi lebih mirip seperti Thor, dewa petir di dalam mitologi Norse. Itu bakal jadi sesuatu yang mengerikan di tanahnya para raksasa tersebut. Arc ini sepertinya adalah waktu yang tepat bagi Enel untuk kembali ke cerita karena bakal menambah elemen chaos ke dalam cerita dan juga menjadi epic comeback yang luar biasa bagi karakter yang satu ini. Ingat, Enel selalu menganggap dirinya sebagai dewa dan menaklukkan setiap tanah yang dia sentuh. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau dia akan mencoba melakukan hal yang sama kepada negeri Elbaf ini. Ini juga bisa menjadi ujian yang paling menarik bagi Hairudin dan mungkin tantangan yang bisa dia lakukan untuk menaiki tahta selanjutnya sebagai seorang raja raksasa. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang Enel yang akan kembali ke cerita Elbap dan akan menginvasi Pola Elbap? Apakah di sini Uroge sang supernova akan juga muncul di pulau tersebut? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Kita jumpa lagi pada teori berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.